warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Faradila dengan NPM 22753049. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum pertemuan 14, mata kuliah Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika kelas 2B. Pengertian database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola manajemen sedemikian rupa, tujuannya berdasarkan ketentuannya, yang sistemnya melalui komputer sistematis dan diperiksa dan dikelola. Bedanya data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta yang belum diolah raw, di mana data tersebut didefinisikan sebagai simbol yang memperlihatkan properti dari objek. Objek tersebut melalui kejadian dan kondisi tertentu. Data sendiri merupakan produk dari pengamatan yang sudah dilakukan. Data yang tidak diproses tidak memiliki arti dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Kemudian informasi adalah data yang diolah dan memiliki sumber value, di mana sumber value tersebut berarti sudah terbukti kebenarannya. Informasi merupakan bagian yang lebih lengkap dari sebuah data karena dilengkapi dengan deskripsi, yakni berupa uraian-uraian serta penjelasan agar pembaca dapat mengerti informasi tersebut. Informasi juga merupakan data yang sudah disempurnakan oleh sebuah analis dengan konteks dan metode yang sudah dianalisis. Pengertian dari knowledge dan wisdom. Knowledge adalah nama lain dari sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan muncul dari informasi yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu. Kemudian pengetahuan tersebut merupakan hal yang memungkinkan dapat terjadinya transformasi dari informasi yang menjadi instruksi. Hal ini dapat diperoleh dengan transferan dari orang lain yang memilikinya. Instruksi dari orang lain. Selain itu, pengetahuan atau knowledge juga didefinisikan sebagai koleksi informasi yang dapat berguna bagi pembaca. Wisdom adalah nama lain dari kebijaksanaan, di mana menjadi puncak dari hierarki di DIKW. Untuk mencapainya, kira perlu menjawab pertanyaan seperti mengapa melakukan sesuatu dan apa yang terbaik. Dengan kata lain, kebijaksanaan adalah pengetahuan yang sudah diterapkan dalam sebuah penerapan pengetahuan. Apa itu MariaDB? MariaDB yang sedang kita pelajari adalah sebuah sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. MariaDB juga disebut dengan fork karena dianggap sebagai versi lain dari MySQL. Dikembangkan pada tahun 2009, MariaDB hadir sebagai aplikasi relational database management system yang sifatnya masih open source, dibekali banyak fitur serta mempertahankan kompatibilitasnya dengan MySQL. Sebut saja seperti port and socket, definisi table hingga API dan berbagai protokol. MariaDB berjalan di struktur query language yang sama dengan MySQL. Oleh sebab itu, jika kamu sebelumnya pengguna MySQL, kamu tidak akan kesulitan dengan MariaDB. Fungsi dari MariaDB yang pertama ada data NP-Rise, di mana kecepatan MariaDB berada di atas DBMS lainnya. Selain itu, software satu ini juga memiliki desain yang kemampuannya processing dan fleksibilitas tinggi.
MariaDB juga memiliki pilihan terbaik jika kamu menginginkan struktur database yang lebih kompleks. Yang kedua, operasi data besar, di mana sebuah perusahaan memiliki data yang dikumpulkan dengan dianalisis dengan jumlah yang besar. Hebatnya, MariaDB ini mampu menampung kurang lebih 60.000 tabel dan 5 miliar baris. Yang ketiga, import data, di mana aplikasi MariaDB ini memberikan kemudahan saat melakukan import data. Yang keempat, deteksi pesan error, di mana MariaDB tersebut dapat mendeteksi pesan error yang diterima oleh klien. Hal ini sangat berguna untuk menentukan tindakan apa yang perlu diambil ke depannya, sehingga deteksi pesan error tidak sedia yang perlu diambil ke depannya, sehingga namun sayangnya deteksi pesan ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi dia dikelola dalam bahasa Inggris. Hubungan MySQL dan PHP MyAdmin. Nah, apa itu MyAdmin? Adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. Dengan menggunakan PHP MyAdmin, Anda dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, menghapus, dan mengupdate data dengan GUI, dan terasa lebih mudah tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. Sekian video penjelasan tentang resume pertemuan 14 mata kuliah sistem operasi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.